apa dan bagaimana trust dalam suatu hubungan. Trust itu bahasa Inggris, artinya kepercayaan. Trust atau kepercayaan adalah fondasi utama dalam setiap hubungan. Baik itu hubungan pribadi seperti pasangan, keluarga, atau sahabat, maupun hubungan profesional seperti rekan kerja atau atasan dan bawahan. Berikut adalah penjelasan secara detail mengapa trust itu sangat penting dan bagaimana ia berfungsi dalam suatu hubungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membuat kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalim, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Topik kita di pagi yang berkah ini adalah apa dan bagaimana trust dalam suatu hubungan. Trust itu bahasa Inggris, artinya kepercayaan. Trust atau kepercayaan adalah fondasi utama dalam setiap hubungan. Baik itu hubungan pribadi seperti pasangan, keluarga, atau sahabat, maupun hubungan profesional seperti rekan kerja atau atasan dan bawahan. Berikut adalah penjelasan secara detail mengapa trust itu sangat penting dan bagaimana ia berfungsi dalam suatu hubungan. Ini terbagi dalam pengertian satu. Pengertian trust dalam hubungan. Trust atau kepercayaan adalah keyakinan bahwa seseorang akan bertindak dengan cara yang konsisten, jujur, dan dapat diandalkan. Dalam konteks hubungan, trust berarti kamu percaya bahwa orang tersebut tidak akan menyakitimu secara sengaja, akan menepati janji dan komitmen, akan berkata jujur, akan mendukung dalam situasi sulit. Nah, ini trust. Karena kita tahu bahwa kepercayaan itu penting dan sekarang ini lagi dalam kondisi sangat berkurang kepercayaan ini. Nah, mengapa trust itu penting? Yaitu satu, membangun rasa aman. Trust menciptakan rasa aman emosional, kamu tidak akan terus-menerus merasa cemas, curiga, atau takut dikhianati. Rasa aman memungkinkan kamu untuk menjadi dirimu sendiri tanpa topeng. Nah, ini kurang lebih membangun rasa aman. Kemudian komunikasi yang sehat. Kepercayaan membuka jalur komunikasi yang jujur dan terbuka. Jika kamu percaya pasangan atau orang lain tidak akan menghakimi, kamu akan lebih mudah mengungkapkan pikiran dan perasaanmu. Kemudian selanjutnya adalah menghindari konflik yang tidak perlu. Ketika ada kepercayaan atau trust, kita tidak mudah salah sangka atau bereaksi berlebihan. Banyak konflik dalam hubungan berdasarkan dari kurangnya kepercayaan atau trust. Memberi ruang. Trust memungkinkan adanya kebebasan pribadi tanpa rasa posesif atau kontrol berlebihan. Ini memberi ruang untuk pertumbuhan masing-masing individu. Bagaimana trust dibangun? Nah, ini dikasih penjelasan. Satu, konsisten. Perilaku yang konsisten dalam jangka panjang menunjukkan bahwa seseorang dapat diandalkan. Kejujuran. Bersikap jujur, bahkan dalam hal-hal kecil, membantu membangun trust. Komunikasi terbuka, mendengarkan secara aktif, tidak menyembunyikan sesuatu yang penting, dan berani mengungkapkan perasaan dengan jujur. Tanggung jawab, mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya menunjukkan integritas dan meningkatkan kepercayaan. Kemudian yang terakhir adalah loyalitas. Mendukung orang lain, bahkan saat tidak ada keuntungan pribadi, memperkuat rasa aman dan kepercayaan. Apa yang terjadi jika trust rusak atau kepercayaan rusak? Satu, muncul rasa tidak aman. Dua, rasa cemas dan curiga meningkat. Tiga, komunikasi memburuk. Empat, muncul rasa tidak aman. Lima, kesulitan untuk dekat secara emosional. Enam, butuh waktu dan usaha besar untuk membangun kembali. Dan 7, membangun kembali trust yang rusak memerlukan komitmen, kesabaran, dan bukti nyata melalui tindakan berulang kali. Nah, ini rusaknya trust sangat beresiko dan ada 7 hal yang harus kita perbaiki kalau rusaknya suatu trust. Oke, dalam pandangan Islam, trust juga bisa disebut sebagai amanah. Amanah adalah konsep yang sangat penting dan memiliki arti yang luas.
Secara bahasa, amanah berasal dari akar kata Arab am, yang berarti aman, tenang, atau tidak takut. Sedangkan dalam konsep ajaran Islam, amanah berarti segala sesuatu yang dipercayakan kepada seorang, baik dalam bentuk tugas, titipan, maupun tanggung jawab, yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan jujur dan penuh tanggung jawab karena Allah. Nah, ini kurang lebih kita membahas mengenai trust. Kita tahu bahwa dewasa ini trust semakin hari semakin tergerus. Orang sudah tidak bisa dipercaya. Baik perkataan, bahkan dibuat surat pun kadang-kadang orang bisa mengingkari. Nah, ini hilangnya trust. Zaman dulu dengan dua tulisan saja orang sudah menganggap itu sudah merupakan satu tanggung jawab yang besar. Saat ini membuat surat di bidang hukum saja, di notaris saja itu masih suka diingkari. Nah, ini hilangnya trust yang sangat penting, baik dalam hubungan sosial maupun dalam hubungan pribadi, ini memang perlu ditingkatkan. Nah, sebetulnya melatih trust itu, kita sebagai umat muslim sangat beruntung. Kita bisa melatih diri kita dari amanah. Apakah kita amanah? Nah, jikalau kita amanah, maka insya Allah trust itu akan semakin kuat. Nah, sedikitnya orang bisa mempertahankan trust sehingga terjadi banyak persengketaan, keributan, dan bahkan bisa-bisa sebagai pemicu terjadinya satu kriminal atau pembunuhan karena ketidakpuasan dari satu pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga amanah. Karena dengan menjaga amanah, maka segala sesuatu akan dimudahkan oleh Allah. Demikian kami sampaikan, semoga sebentar lagi kita semua dalam kondisi mau sholat Jumat berjamaah, semoga sholat Jumat ini semakin baik, dan tentu semakin meningkat keimanan kita, akidah maupun tauhid. Terima kasih kami ucapkan kepada para subscriber, para mualaf dan muslimin yang sudah dengan setia mengikuti acara secangkir kopi di pagi hari di Kohalim TV. Bagi para subscriber yang telah begitu lama mengikuti acara Kohalim TV ini, yaitu di secangkir kopi di pagi hari, kami sangat berharap adanya masukan baik dalam komen maupun dalam pengiriman ide maupun usulan. Terima kasih, dan bagi yang belum subscribe, kami mohon supaya bisa subscribe, komen, like, and share. Jikalau ada yang kekurangan apapun di acara-acara yang kami bawakan di topik-topik di hari Senin, Rabu, dan Jumat, kami mohon dimaafkan, dimengerti, dan dimaklumi. Semoga kita bisa berjumpa lagi secara istiqomah di topik-topik berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.